Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Nur. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kang Nur, untuk video kali ini saya akan bertanya tentang pengaruh ilmu puter giling. Puter giling? Iya. Oke. Langsung aja ya, Kang ya, ke pertanyaan pertama. Nah, yang ingin saya tanyakan ini, apa yang akan dirasakan seseorang ketika terkena pengaruh ilmu puter giling? Oke. Gini ya, kalau kita bicara soal pengaruh, saya ambilkan dari pengalaman klien. Banyakan klien yang terkena ataupun klien yang menggunakan ilmu puter giling, biasanya dari target itu tidak akan mengalami pengaruh apa-apa. Tiba-tiba saja dia teringat dengan si pengguna, tiba-tiba saja ingin menghubungi si pengguna, tiba-tiba saja ingin menjalin komunikasi lagi dengan si pengguna. Meskipun gitu. awalnya Meskipun awalnya cuek, iya, menjauh, cuek. tiba-tiba ingin mendekat lagi. Biasanya seperti itu. Tiba-tiba ada perasaan. Tiba-tiba ada perasaan. Kalau untuk pengaruh yang lebih keras, sampai sekarang saya belum menemui. Pengaruhnya sangat halus. Seperti itu. halus, Jadi ya. bisa dikatakan pengaruhnya itu alami. Itu Gitu. tidak target tidak ngerasa nggak sadar ya? Enggak. Kayak gitu. Biasanya tiba-tiba target itu aja nggak pengen. sadar, tiba-tiba saja pengen menghubungi, tiba-tiba saja pengen dekat lagi. Tapi Gitu. kalau orang sekitar yang melihatnya itu gimana, Kang? Kan dulu mungkin bisa jadi untuk cerita sama sahabatnya kayak gitu. Kayaknya dulu kamu cuek deh, kok sekarang beda gini ya, beda 180 derajat gitu. Biasanya kalau dari orang-orang terdekat memang ada yang menganggap seperti itu. Mungkin kamu nih kena pelet nih dari orang ini. Biasanya ada yang seperti itu. Itu kan mengarahnya nanti ke prasangka yang nggak baik. Tapi kita jangan sampai lupa ada pepatah gedeng nyanding. Ya kan, orang yang benci bisa jadi suka. Iya. Ada pepatah juga. Tresna jalaran saka kulino, cinta itu bisa timbul karena suatu kebiasaan. Nah, bisa jadi seperti itu. Maka dari itu orang yang biasanya cuek, kemudian benci itu bisa jadi cinta. Geteng nyanding itu Gedeng tadi ya. nyanding itu tadi. Jadi kalau pengaruh puter giling sulit untuk dirasakan bagi si target gitu. Namun biasanya dia akan timbul secara alami. Gitu. Nah, kira-kira untuk target ini bisa merasakan dari pengaruh ilmu puter giling ini berapa lama, Kang? Kalau mengenai berapa lamanya itu berbeda ya. Itu nanti tergantung dari si pengguna. Dia merasakan atau enggak si target ini sudah mengalami perubahan atau tidak gitu. Dia yang merasakan nanti si pengguna, bukan si target gitu. Jadi pengguna yang menggunakan ajian atau sarana puter giling, dia nanti harus bisa mencermati dari si target, apa si target ini memberikan respon yang positif, memberikan perilaku yang berbeda dari yang sebelumnya atau tidak. Jadi si pengguna ini benar-benar harus mengetahui soal ciri-ciri seperti itu gitu. Jadi yang mengetahui nanti si penggunanya. Apakah ini ilmu puter giling ini bisa digunakan selamanya, Kang? Kayak gitu. Kalau ini kan contohnya untuk menggait, misalkan pujaan hati kayak gitu, biar yang disukai ini bisa ngerasa suka terus menerus kayak gitu. Saya ada pengalaman klien sampai sekarang dia sudah menikah. Dulu dia mantan pacar, dan memang dia ditinggal karena suatu alasan tertentu. Dia menggunakan puter giling karena memang dia serius. Dulu memang masalahnya itu ketika saya tanya, masalahnya itu memang dia itu ada sedikit miskomunikasi. Jadi kan faktor masalahnya kan ada di verbal kan, ada di komunikasi kan. Dia menggunakan puter giling ini untuk tujuan kebatinan. Jadi insya Allah sampai sekarang dia masih berumah tangga dengan baik. Masih berumah tangga dengan baik. Masih berumah tangga dengan Dan baik. itu ilmu puter giling masih digunakan sampai sekarang ya? Dia menggunakan puter giling bukan untuk mengembalikan. Yang sekarang dia sudah berumah tangga, menggunakan puter giling bukan untuk mengembalikan, tapi untuk mengikat dan menguatkan hubungan ini. Oh, berarti Gitu. ilmu puter giling ini nggak cuma mengembalikan mantan yang ini, tapi juga mengikat ya. Gitu. Dan itu mengikatnya bisa selamanya ya, Kang? Bisa selamanya, insya Allah. Yang penting niatnya baik. Yang penting niatnya baik. Tapi kalau misalnya di tengah jalan itu ada kendala, mungkin salah niat atau apa gitu, itu bisa hilang nggak sih, Kang, pengaruh dari ilmu puter giling? Bisa, pengaruhnya bisa hilang. Namun tidak hanya langsung hilang, tapi dia akan berkurang. Mungkin nanti akan di tengah jalan hubungan gitu, biasanya dia mengalami cekcok kembali seperti itu. Ya miskomunikasi lagi itu sering terjadi kalau semisal niatnya sudah berbeda. Gitu. Yang penting niatnya harus dijaga itu tadi. Nah, kalau misalnya suatu ketika di tengah jalan kayak gitu, apakah ada cekcok lagi ya, Kang, ya kayak gitu, akhirnya membuat mereka hubungan pasangan itu renggang. Nah, itu kan biasanya kalau
sarana atau ilmu dari itu udah hilang, itu kan biasanya agak susah. Itu apa harus diaktifasi kembali atau gimana? Gini ya, sampai sekarang dari teman-teman atau dari klien saya yang menggunakan ajian atau ilmu puter giling yang sudah berumah tangga, dia tidak menggunakan ajian itu pun boleh, karena itu reaksinya sangat alami. Jadi si target atau si pasangan ini balik ke dia itu memang secara alami, secara kesadaran diri dia, yang bagaimana cara kerja dari puter giling tadi adalah ini membuka memori-memori si target dengan si pengguna atau si pengirim puter giling. Jadi dia kembali pun itu secara alami, secara sadar diri dia. Walaupun tidak digunakan, walaupun niatnya sudah berubah, pasti cekcok itu hanya sekedar cekcok biasa, tidak. Sampai sekarang belum ada yang namanya langsung pisah, kemudian renggang lagi, putus lagi. Sampai sekarang saya belum menemui klien seperti itu. Oke, baik. Jadi istilahnya sampai sekarang alhamdulillah semuanya masih baik-baik saja. Semuanya masih baik-baik aja ya. Nah, Kang, untuk ilmu puter giling ini ya, itu bisa kalau untuk misalnya mengembalikan pasangan atau yang dulunya awalnya baik terus renggang terus baik lagi, itu kan tujuannya positif ya, Kang ya. Nah, bisa nggak sih, Kang, ilmu puter giling ini dipakai untuk hal-hal mungkin tujuannya agak negatif nih, salah ini ya? Salah niat? Iya, salah niat kayak gitu. Bisa nggak? Tergantung dari ilmunya sih. Tergantung juga dari paranormalnya atau praktisinya. Kalau memang ada praktisi yang mengiyakan niat yang buruk, ya bisa saja terjadi. Contoh saja adalah santet. Santet notabene kan ilmu hitam. Ya kan? Orang yang pergi ke dukun ingin minta disantetkan seseorang, kemudian si dukun mengiyakan, ya bisa terjadi. Itu bisa aja terjadi. Jadi ya? tergantung dari orangnya, juga dari paranormalnya. Kalau ilmu itu sebenarnya tergantung dari si pengguna. Ilmu baik atau buruk itu tergantung dari orangnya, bukan ilmunya, gitu. Nah, kalau misalnya nih, Kang, ada ini, itu kan bisa digunakan untuk hal yang negatif kayak santet tadi ya. Bisa nggak sih kita itu mencegah itu biar nggak terjadi pada kita kayak gitu? Bisa, sangat bisa. Apa aja, Kang, tipsnya? Paling mudah adalah dengan meningkatkan keimanan. Beberapa kali saya bilang di video saya, iman itu paling faktor utama yang menjaga diri kita, yang melindungi diri kita itu iman. Terus kemudian yang kedua adalah dari faktor sosial. Kita berperilaku baik dengan sesama itu juga menjadi pengaruh orang baik kepada kita atau tidak, gitu. Jadi hanya itu saja tips dari saya, gitu. Kan kadang ini juga sih, Kang ya, kalau misalnya kita berkehidupan sosial gitu ya, kita udah mencoba untuk melakukan hal yang baik kayak gitu, tapi kadang ada orang yang salah persepsi nih, aduh, mah dikirain yang sebenarnya pengen niat baik, ternyata ini di situ iya berbeda pandangan, terus akhirnya adalah yang kata-kata aneh, atau bisa jadi kalau misalnya yang paling seret ya itu tadi kan bisa melakukan hal seperti santet seperti itu dan lain sebagainya. Ya tergantung kita sih, tergantung kita orangnya. Kita kalau bisa menjelaskan ya kita jelaskan dengan baik. Saya yakin yang namanya miskomunikasi itu bisa diselesaikan secara verbal. Nggak harus kita menyelesaikannya secara spiritual, nggak perlu kalau secara spiritual. Miskomunikasi kan hanya faktor sosial saja sih, gitu. Nah, kan kalau Kang Nur tadi bilang kan ada pengaruh kuat imannya, kuat lemahnya iman ya. Kalau insya Allah imannya kuat, itu bisa secara alami, secara otomatis bisa menangkal ilmu santet yang ilmu hitam itu tadi ya. Pokoknya yang penting itu, nah kuat iman ini bisa diberikan contoh apa aja, Kang? Apakah harus rutin ngaji tiap hari, baca yasin tiap malam Jumat, atau apa aja? Kita kalau bicara iman ya, iman banyak orang yang berpendapat itu adalah kita taat beribadah. Ya memang ibadah itu kan suatu kewajiban. Ibadah itu kan suatu kebutuhan kita dengan Sang Kuasa. Tapi iman kalau kita bisa berbuat baik dengan sesama itu juga termasuk iman. Artinya kita membahagiakan orang lain, diri kita juga bahagia, pasti juga iman kita meningkat. Itu. Jadi iman nggak hanya kita lihat dari segi ibadah saja, tapi dari segi faktor sosial juga. Berarti hablum minannas dan hablum minallah ya. Betul sekali, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kang Nur atas sama-sama. penjelasannya tentang ilmu puter giling. Baik. Baik, sampai jumpa lagi untuk sahabat Kang Nur di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.